keutamaannya ngajarin orang seperti apa. Ada ayat yang sebenarnya ini hanya sebagian karena begitu banyak terkait dengan fadilahnya ta'lim. Di sini misalnya Allah berfirman, hendaknya mereka memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali. Jadi belajar kemana? Pesantren, jundullah, orang rawat domba. Terus Allah kasih bisa belajar di Tegal. Kalau udah balik, tujuannya adalah gimana caranya bisa memberikan peringatan. Allah minta janji kepada mereka, litubayyinunnahu linnas wala taktumunahu. Kalian harus jelaskan kepada orang, jangan disembunyikan. Menurut saya, meminta tarif dalam dakwah itu cara atau bagian dari menyembunyikan ilmu, menjual ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita kalau mau ada undangan, kita datang, dikasih alhamdulillah, makin banyak ya makin alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi nggak boleh apa? Minta tuh nggak boleh. Karena kalau kita dakwah lillahi ta'ala, itu nanti yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan menyembunyikan ilmu. Sungguhnya sebagian orang menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Disembunyikan. Ntar kalau gua ajarin orang pada pinter semua, ntar pada belajar sama yang lain. Mendingan saya tetap sedikit-sedikit aja ngajarinnya, biar orang-orang biar pada tetap nggak pinter-pinter gitu, segitu aja. Nggak boleh. Nabi bilang kalau Allah ngasih ilmu ke satu orang, pasti Allah akan minta janji kepadanya sebagaimana Allah minta janji kepada para nabi untuk ilmunya itu diajarkan. Dan Allah bilang, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Siapa orang yang lebih baik? Coba ada gak kata Allah? Ada gak orang yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Ada gak? Gak ada. Karena semua nabi profesinya adalah dakwah ilallah, ngajak orang kepada Allah dengan cara yang hikmah dan penuh kebijaksanaan. Nabi bersabda dalam hadis ketika Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi bilang, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kalau kamu berhasil menjadi sebab hidayah kepada satu orang, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Kayak misalnya ngasih amalan biar bisa bangun sholat subuh misalnya, terus diamalin sama orang-orang, pada bangun sholatnya, nggak telat lagi sekarang. Nah itu lebih baik daripada kita dikasih dunia dan seisinya. Karena itu ilmu, namanya ilmu muta'addi. Ada ilmu lazim, dalam ilmu nahwu itu ada tuh fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Lazim tuh dia bisa berdiri sendiri, muta'addi itu berefek kepada yang setelahnya. Nah ilmu yang hanya bermanfaat bagi dirinya itu ya baik, tapi jauh lebih baik ilmu yang berefek kepada orang lain. Jadi Mu'adz dikasih nasihat sama Nabi, ingat ke Yaman, dakwah, ajak orang menuju kepada Allah, ajarkan ini ajaran Islam. Begitu. Satu aja kamu berhasil membuat orang dapat hidayah dari Allah, lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Nabi bilang, siapa yang belajar untuk ngajarin, untuk kemudian mengajarkan orang lain, mendapatkan pahala 70 siddiq. Siddiq itu makomnya makom Siti Maryam. Ibunya Nabi Isa itu siddiqah. Dia bukan nabi, tapi dia dapat makanan. Kalau dia doa turun dari langit makanan.